Halo Sobat Cakrawala, kembali lagi di program kami Star IC. Gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik ya. Di sini saya akan mewawancarai kepada masyarakat dan mahasiswa sekitar kampus mengenai obat paracetamol. Yuk ikuti. Oh, Tahu. Nggak tahu. Oh, cuma paracetamol itu obat panas. tahu. Demam. Sakit demam, pusing, sama yang lainnya juga bisa. Sakit panas ya. Si sakit kepala atau badan terasa sakit. Panas dingin, pusing. Dari apoteker. Rekomendasi dari orang tua, teman, ya harus menggunakan paracetamol gitu biar turun demam. Diri sendiri aja sih kan tahu oh itu obat bebas, jadi mudah dibeli dan bisa dibeli. Tahu dari apotek, dari puskesmas atau dokter. Ya, sesuai aturan. Iya. Sesuai. Ya, sesuai aturan. Efek samping buruknya tidak ada, tapi tubuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya sih gak ada. Nggak ada. Gak ada sih. Paling kalau kebanyakan suka sakit di hulu hati. Tidak ada. Apa sih sebenarnya obat paracetamol? Ya, jadi ini adalah salah satu obat yang sering digunakan di masyarakat kita, bahkan saking seringnya, gitu ya. Obat ini menjadi sangat familiar dan bahkan orang kalau ditanya, ini kasih aja paracetamol, gitu ya. Nah, namun kadang kita nggak kenal atau belum mengenali apa sih sebenarnya paracetamol. Nah, jadi di kesempatan ini kita akan men-sharing sedikit ya terkait dengan apa sih sebenarnya paracetamol itu ya. Oke, bentar. Nah, paracetamol ini nama lainnya gitu ya di masyarakat kita, ada yang bilang paracetamol atau ada juga yang bilang acetaminophen. Itu sama aja gitu ya. Jadi kalau ada yang mau bilang paracetamol, mau bilang acetaminophen, itu sama-sama aja, merupakan obat yang sama gitu ya, tapi sinonim, jadi nama lainnya. Kemudian paracetamol ini indikasinya atau digunakan untuk mengobati demam, ya, jadi dia berefek sebagai antiviretik, anti demam. Kemudian juga untuk menangani nyeri-nyeri ringan, gitu ya, nyeri-nyeri ringan itu bisa diberikan paracetamol ini. Kemudian dia juga memiliki kemampuan anti radang, namun sangat lemah, gitu ya, dibandingkan dengan golongan yang lain gitu, atau dibandingkan dengan aktivitas antipiretik dan analgetiknya gitu. Nah, anti radangnya ini lemah, ya, yang terkuatnya itu di analgetik dan antipiretik. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter ya. Jadi biasanya ditandai dengan lingkaran berwarna hijau ya. Jadi dasarnya hijau, lingkarannya berwarna hitam dengan dasar berwarna hijau. Itu menandakan obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli paracetamol ke apotek gitu ya, bilang beli paracetamol itu nggak usah repot-repot dengan resep, itu bisa langsung diberikan atau bisa langsung dilayani gitu, karena dia termasuk dalam golongan obat bebas. Nah, kemudian ada pun dosisnya untuk paracetamol ini. Nah, untuk orang dewasa sekali konsumsi itu umumnya adalah 325 mg sampai dengan 650 mg ya dalam sekali konsumsi. Rata-rata harian konsumsinya itu sekitar 3 sampai 4 kali dalam satu hari. Nah, kemudian adapun dosis maksimalnya untuk sehari itu adalah 4 mg. Jadi kalau dengan dosis 500 mg itu bisa diberikan sampai 8 kali atau dengan selang per 3 jam. Ya, itu maksimalnya. Ya, biarpun sebenarnya dengan dosis 650 mg 3 kali sehari pun itu sudah cukup besar ya. Biasanya sudah mencukupi seperti itu.
Nah, sementara untuk anak-anak itu mengikuti bobot badan. Jadi di sebelah sini ada tabel gitu ya. Nah, ini adalah dosis pemberian secara oral untuk anak-anak dari usia kurang dari 3 bulan sampai dengan 11 tahun. Ya, tergantung nanti dari bobot badannya. Jadi kalau anak-anak itu lebih cenderung bukan dilihat usianya berapa, tapi lebih dilihat berapa sih bobot badannya, kemudian nanti dosis yang mana yang kita berikan. Contoh misalkan untuk anak 1 sampai 2 tahun gitu dengan rata-rata bobot sekitar 8 sampai 11 kilo, ya kita berikan 120 mg dalam sekali pemberian. Seharinya tadi 3 kali ya. Sementara untuk anak-anak usia lebih dari 12 tahun itu mengikuti dosis orang dewasa ya. Jadi sama tadi 325 mg sampai dengan 650 mg. Cuman rata-rata kalau anak-anak juga di sekitar 325, jadi diambil dosis yang paling bawah ya. Kemudian adalah rute pemberian, jadi dari lewat mana saja sih paracetamol itu diberikan. Nah, jadi paracetamol ini secara umum atau jalur pemberian utamanya itu adalah melalui oral, jadi dimakan gitu ya, melalui mulut, itu baik dalam bentuk sediaan padat, dalam bentuk tablet, kaplet gitu ya, atau semi solid, biasanya dalam bentuk sirup gitu ya, kemudian juga apa namanya eliksir gitu ya, atau pokoknya dalam bentuk sirup-sirup gitu, suspensi. Nah, itu diberikan paracetamol ini gitu ya. Nah, tapi pada kondisi tertentu gitu ya, paracetamol ini bisa diberikan melalui rute yang lain. Jadi ada rute yang lain, nah, namun ini tidak menjadi rute utama karena harus dalam kondisi tertentu. Nah, rute mana saja itu ada melalui rektal, yang melalui anus itu diberikan, dan melalui intravena, melalui infus. Jadi diberikan kapan? Ini pada kondisi pasien-pasien yang tidak memungkinkan diberikan secara oral. Misalkan ada anak kecil kejang gitu ya, nah itu nggak mungkin diberikan paracetamol untuk melalui oral gitu ya, karena berbahaya. Akhirnya kan biasanya diberikan melalui rektal gitu. Atau misalkan pada orang yang tidak sadarkan diri gitu ya, atau tidak mungkin mengkonsumsi yang oral, nah, biasanya bisa juga diberikan secara intravena, diinfus. Kemudian ini adalah efek samping dan keamanan. Jadi efek samping yang umum terjadi itu adalah ketika selesai makan paracetamol, ya ada pada beberapa orang itu sakit kepala. Misalkan dia ngobatin sakit kepala, tapi beberapa orang menyebabkan sakit kepala. Tapi tidak semua ya. Kemudian mual dan muntah ini yang paling umum karena memang memiliki efek samping pada sistem pencernaan. Kemudian urin berwarna gelap dan penyakit kuning. Ini kondisi yang langka dan kalau sampai muncul seperti ini harus diwaspadai ya, karena dia memiliki masalah gitu ya pada hati nantinya. Efek sampingnya itu menyebabkan gangguan fungsi hati. Ya, di mana paracetamol ini aman diberikan pada ibu hamil, anak-anak ataupun lansia, tentu saja orang dewasa apalagi gitu ya. Kemudian tadi ya, karena dia menyebabkan masalah pada hati, makanya tidak boleh diberikan pada orang yang memiliki gangguan fungsi hati. Jadi orang-orang yang punya gangguan fungsi hati, nah itu tidak boleh diberikan paracetamol. Kalau orang lagi penyakit kuning kasih paracetamol, wah itu jangan ya. Kemudian juga pada orang-orang yang memiliki hipersensitif atau reaksi alergi dalam pemberian paracetamol. Jadi tidak boleh diberikan. Kemudian juga hati-hati juga mengkonsumsi paracetamol yang dikombinasi dengan obat lain. Jadi di pasaran kita gitu ya, paracetamol ini karena dia itu penggunaannya luas gitu ya pada berbagai macam kondisi, makanya biasanya dikombinasi dengan obat-obat lain. Biasanya paling banyak di obat flu gitu ya, dikombinasi dengan obat-obat flu. Nah, namun hati-hati kenapa? Karena terkadang obat lain kita tidak butuhkan gitu. Sementara kan kalau minum obat itu adalah pada kondisi di mana kita memiliki penyakit yang harus diobati. Jadi jangan sampai kita minum tujuannya cuma ngejar paracetamol, minum obat flu padahal kita nggak flu. Nah, itu nggak boleh gitu. Makanya hati-hati, lihat lagi. Kalau kita hanya butuh paracetamol saja, pastikan bahwa yang dikonsumsi adalah obat tunggal ya. Nah, itu saja barangkali untuk review terkait dengan paracetamol gitu ya. Intinya harus bijak dalam menggunakan obat, tidak boleh sembarangan, pastikan bahwa penggunaan obat ini sesuai dengan kebutuhan. Jangan melebihi dosisnya dan dapatkan obat di tempat-tempat
yang memiliki legalitas untuk menyalurkan obat tersebut. Demikian saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.